Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya berkualitas dan tetap produktif. Yang kedua, kita semoga selalu berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan negara kita lekas sembuh dari pandemi COVID-19. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini di Tadarus Pengawasan bersama Bawaslu Republik Indonesia, saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Tema besar yang ingin didiskusikan adalah pandemi COVID-19 dan Pilkada 2020, urgensi keterlibatan milenial. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa sub pokok pembahasan yang ingin kita diskusikan. Yang pertama adalah apa dan siapa kalangan milenial di Indonesia. Kedua, karakter dan perilaku milenial di Indonesia. Ketiga, COVID-19 dan pergeseran demokrasi prosedural dari demokrasi yang konvensional menuju demokrasi digital. Dan yang keempat adalah peran dan orientasi politik milenial di Pilkada 2020. Nah, dan yang terakhir, ini semacam sebuah hipotesis atau kesimpulan sementara. Nah, kira-kira itu menjadi struktur pembahasan pada tema kita siang hari ini. Kawan-kawan semuanya, tentu kita perlu memahami bahwa diskusi dan sekolah kader pengawasan partisipatif ini sudah berjalan beberapa hari belakangan ini. Mudah-mudahan tema ini bisa membangun ruang dialogis dan ruang interaksi dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita masuk pada deskripsi umum bahwa ada 3 kata kunci yang kemudian ingin saya garis bawahi, bahwa demokrasi prosedural yang dimaknai sebagai Pilkada 2020. Yang kedua adalah pandemi COVID-19, dan yang ketiga keterlibatan milenial. Kita sama-sama memahami bahwa Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak yang sudah dilakukan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Artinya Pilkada 2020 ini menjadi pilkada serentak keempat yang dilaksanakan di negara kita. Pilkada 2020 digelar di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Dan pada lain hal, masyarakat Indonesia juga sudah melek dan sangat dekat dengan era digital. Masyarakat digital sendiri menjadi tantangan baru dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas, dan masyarakat digital juga memiliki ruang publik tersendiri, yakni media sosial. Nah, dalam konteks kekinian, di tengah perdebatan kita bahwa pilkada kita ditunda, pilihannya 9 Desember atau 2020, kehadiran digitalisasi atas kesadaran masyarakat terhadap digital ini menjadi sebuah jawaban bahwa proses transformasi demokrasi kita sudah mulai harus kita galangkan. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan keterlibatan milenial dalam proses pilkada? Keterlibatan milenial dalam proses pilkada misalnya, dia menggunakan hak pilihnya atau kegiatan lainnya. Bahwa entah keterlibatan itu dalam bentuk menggunakan hak pilih, menjadi pemantau, atau menjadi penyelenggara, menjadi pengawas, atau menjadi tim pemenangan, itu lahir dari sebuah dorongan dan keyakinan bahwa dengan menggunakan hak pilihnya, dengan menjadi pemantau, atau dengan kegiatan-kegiatan lain tadi, harapannya adalah ada kepentingan mereka yang diperhatikan, dan tindakan tersebut mempunyai political effect atau ada efek politik yang lahir di situ. Oleh karena itu, keterlibatan milenial dalam konteks Pilkada 2020 ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan urgensinya sangat tinggi.
Nah, lalu bagaimana kita memaknai generasi milenial? Milenial sangat dekat dengan era digital. Milenial juga mempunyai kepedulian politik, walaupun banyak yang mengatakan bahwa milenial tidak punya kepedulian terhadap politik dan demokrasi prosedural kita. Nah, ini penting untuk kita diskusikan bersama karena keterlibatan atau partisipasi milenial menjadi hal yang sangat penting dalam proses demokrasi kita. Kalau kita melihat konstruksi teoritisnya, apa yang dikatakan oleh Huntington bahwa partisipasi itu ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kolektif, ada juga yang terorganisir atau spontan, masif dan sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, bahkan legal atau legal, bahkan juga efektif atau tidak efektif, itu juga bagian dari partisipasi. Tentu kegiatan dan keterlibatan itu bertindak sebagai bentuk dari kepedulian terhadap proses demokrasi. Nah, ini beberapa konstruksi deskripsi umum yang kemudian dipahami bersama oleh kita semua. Lalu, siapa kalangan milenial di Indonesia? Kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, generasi milenial ini biasanya disebut dengan generasi Y. Generasi Y adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 80-an. Mereka ini terdengar bahwa sering dikaitkan dengan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Generasi ini juga sering dipandang tidak mempedulikan kondisi politik saat ini, terutama pada saat proses demokrasi nanti. Apakah fakta ini menjadi sebuah kenyataan? Mungkin nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, istilah generasi milenial terbagi menjadi beberapa pengertian. Artinya banyak perdebatan dan banyak definisi juga yang mengatakan apa itu generasi milenial. Bahwa ada perdebatan bahwa generasi ini lahir pada tahun 1982 sampai 2000-an, atau kemudian generasi yang lahir di atas tahun 2020, di atas tahun 2000-an maksud saya. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang memang terbukti secara ilmiah. Tapi tahukah kita bahwa berdasarkan data KPU, jumlah pemilih milenial mencapai 70-80 juta jiwa dari 190 juta pemilih di pemilu 2019. Artinya, sekitar 35-40% memiliki pengaruh besar terhadap hasil pilkada dan menentukan siapa pemimpin di masa depan. Nah, apakah dengan jumlah ini kita bisa mengatakan bahwa milenial kita mempunyai pandangan yang berbeda atau antipati atau masa bodoh terhadap politik dan demokrasi kita? Saya kira ini sebuah diskursus yang penting untuk didiskusikan secara serius. Lalu bagaimana dengan karakter dan perilaku generasi milenial di Indonesia? Ada 3 klasifikasi yang kemudian kita ingin mendiskusikan, bahwa apakah milenial dengan politik itu 2 hal yang berbeda atau 2 hal yang bertolak belakang? Maka di dalam slide ini panahnya itu dia tidak bertemu. Apakah memang berbanding terbalik bahwa panahnya itu ketemu antara milenial dan demokrasi politik kita? Karakter dan perilaku generasi milenial kita ini cenderung aktif di media sosial. Beberapa penelitian mengatakan bahwa 81,7% itu pengguna Facebook, 54% itu Instagram, dan 82-95% itu smartphone. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit tentunya, sehingga karakter milenial kita memang sangat dekat dengan media sosial. Kedua, literasi digitalnya sangat tinggi, tetapi literasi bukunya itu rendah. Nah, kita bisa memastikan bahwa banyak milenial kita yang cenderung menggunakan digital, tetapi literasi bukunya sangat rendah. Tetapi banyak juga yang memang membaca buku dalam bentuk digital. Yang ketiga, karakter milenial itu disebut sebagai karakter yang apolitis. 53% itu responden ikut
tidak ikut dalam diskusi sosial politik lah kira-kira. Kebanyakan olahraga, musik, ada yang masih ambigu, ada yang intoleran, dan ada berapa persen yang memang pro NKRI. Nah, ini beberapa penelitian yang dikutip dari penelitian Alfara terakhir. Jadi ini fenomena dan karakter milenial yang mungkin kita ada dalam karakter-karakter tersebut. Nah, kawan-kawan semuanya, lalu konteks kekinian kita, apa relevansi dari pembahasan milenial dengan proses demokrasi kita di tengah masa pandemi ini? Saya ingin membangun sebuah kerangka berpikir yang efektif bahwa COVID-19 dan demokrasi prosedural. Nah, COVID-19 dan demokrasi prosedural kita mestinya harus dipahami sebagai sebuah solusi yang efektif, di mana perdebatan bahwa pilkada kita harus ditunda atau dilaksanakan di 2021, bahkan kita semua juga belum tahu entah sampai kapan pandemi ini selesai. Nah, sehingga demokrasi prosedural kita yang tadinya bersifat konvensional harus sudah mulai bertransformasi menuju demokrasi digital. Nah, pada masa pandemi ini, proses pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 kan tertunda. Nah, ini mestinya memberikan sebuah kesadaran akan diskursus bahwa proses demokrasi kita, dalam hal ini tahapan pilkada, sudah mulai bertransformasi dari konvensional menuju digital. Sehingga proses pilkada kita yang tadinya menganjurkan keterlibatan bersama, kemudian ada proses interaksi, sedangkan pandemi COVID ini melarang ada proses interaksi, kemudian tidak boleh kumpul-kumpul. Ini bisa teratasi dengan transformasi digital dan transformasi konvensional menuju transformasi digital. Nah, ini konstruksi berpikir yang saya kira penting untuk dibangun bersama, sehingga saya ingin membayangkan bahwa tahapan-tahapan pilkada kita yang tadinya konvensional, misal proses pemutakhiran data pemilih yang masih bersifat konvensional dari rumah ke rumah, atau sederhana misal proses pencalonan yang verifikasinya harus berbasis sensus, pengawasan berbasis sampling yang masih konvensional, mungkin saja bisa menggunakan digital online misal kira-kira. Nah, ini masih dalam kerangka konseptual, tinggal kemudian bagaimana dikembangkan menjadi kerangka teknis yang secara detail membahasnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu semuanya atau kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya, demokrasi prosedural yang digagas oleh Schumpeter, ya, ini sebagai bentuk demokrasi dalam memilih pemimpin baik di pemilu, pilkada, DPR, ini tentu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi publik. Nah, dalam konteks demokrasi prosedural tersebut, keterlibatan milenial sangat dibutuhkan, apalagi dalam konteks penyebaran COVID yang semakin masif, sehingga kesadaran akan partisipasi aktif dan posisi milenial menjadi bagian dari pelopor utama untuk membangun narasi demokrasi prosedural berbasis digital. Nah, saya ingin membangunkan kesadaran kita bahwa hari ini kita sangat dekat dengan era digital. Di tengah pandemi ini, semua aktivitas kita by online, semua aktivitas kita berbasis digital. Kalau kemudian proses digitalisasi ini dimaknai dan dikonveksikan dalam proses demokrasi prosedural kita, mungkin tahapan-tahapan yang tadinya konvensional bisa saja dibangun dengan digital. Sederhana, misal saya ingin membangun bahwa kampanye kita ke depan bisa saja tidak lagi konvensional dengan pertemuan terbatas, dengan menyebar bahan kampanye, tetapi bisa sudah berbasis teknologi yang biayanya juga akan lebih murah. Tidak kumpul-kumpul massa, tidak ada uang-uang lagi, mungkin akan lebih murah. Mungkin ya akan berat ya paketan saja, paketan internet yang sangat mahal misal kira-kira. Tapi itu kan solusi atau persoalan yang bisa kita cari solusinya bersama. Pada sisi lain, karakter pemilih milenial kita, ya, dan kondisi kita hari ini bahwa
Preferensi pemilih itu tidak lagi dikonstruksi, tetapi sudah ada labelisasi. Nah, ini fakta di lapangan kita bahwa pemilih hari ini tidak kemudian dikonstruksikan dari awal. Konstruksi dalam arti ada proses dialogis di situ, ada proses perdebatan, penyampaian visi misi, kesamaan hak, kesamaan atas visi itu. Nah, itu tidak ada lagi. Semua sudah dilabelisasi. Dilabelisasi dalam arti bahwa like and dislike. Oh, ini basisnya si A, ini basisnya si B. Kalau dia sudah postingannya tentang pro atau kontra terhadap pemerintah, wah ini basisnya si A, basisnya si B, misal kira-kira. Nah, ini yang kemudian mesti juga harus kita luruskan bersama. Kedua, aspirasi hari ini tidak lagi lewat partai dan media. Media ini dalam arti surat kabar, tapi postingan dan sharing di media sosial. Coba kita bayangkan, HP kita dan akun medsos kita hari ini semua diisi dengan postingan, share-share berita dan tulisan-tulisan di WhatsApp. Nah, ini menunjukkan bahwa transformasi itu sudah mulai secara tidak sadar kita sudah melakukan itu. Ketiga, ya ruang privat terkoneksi dengan ruang publik. Jadi hampir tidak ada lagi ruang privat yang dimiliki oleh setiap individu karena semua sudah dikoneksikan atau terkoneksi langsung dengan ruang publik. Kita mau ngapain? Kita ke TPS saja upload. Kita habis nyoblos, posting. Jadi tidak ada privasi lagi. Nah, kondisi ini artinya kita sudah sangat dekat dengan era digital ini. Nah, maka dalam bayangan saya bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini merupakan sebuah transformasi besar antara demokrasi prosedural kita yang tadinya bersifat konvensional harus sudah mulai bergeser ke demokrasi digital. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya, lalu bagaimana dengan potret transformasi tahapan pilkada kita dari konvensional menuju digitalisasi? Kira-kira tahapan apa saja? Saya mengelompokkan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan verifikasi pencalonan. Tahapan ini kita sama-sama mengetahui bahwa KPU melakukan verifikasi dengan metode sensus dan Bawaslu melakukan pengawasannya dengan metode sampling. Dua metodologi ini mengharuskan ada proses interaksi antara penyelenggara, pengawas dengan pemilih. Dua metodologi ini bisa dilakukan transformasi menuju digitalisasi berbasis online. Saya kira form-formnya, checklist-checklistnya, dan alat kerja bisa diinisiasi dengan menggunakan online dan digitalisasi. Dan itu juga akan mempermudah dan saya kira sangat efektif. Tahapan kedua adalah proses pendataan pemilih, verifikasi pemutakhiran data pemilih menurut saya. Pemutakhiran data pemilih ini kan membutuhkan banyak penyelenggara, PPDP atau Pantarli, itu kan harus melakukan proses kerjanya dengan door to door. Bisa saja ada inovasi gagasan berbasis digital ke berbasis online, atau bisa saja menggunakan kantor pos yang tidak membutuhkan banyak penyelenggara, dalam hal ini PPDP atau petugas Pantarli. Cukup kantor pos yang datang, atau kemudian ada basis form berbasis sederhana yang selama ini digunakan adalah Google Doc, kemudian diisi misal. Mungkin memang ini bagi pemilih milenial sangat mudah, tapi bagi pemilih yang usia rentan sudah di atas 60 mungkin itu sangat sulit. Tetapi sebagai sebuah gagasan dan inovasi saya kira penting untuk dikembangkan. Tahapan ketiga adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini juga akan lebih mempermudah, di mana tidak ada lagi proses pertemuan terbatas, rapat umum. Nah, ini kan bisa saja dilakukan kampanye berbasis digital dengan akun YouTube, dengan medsos, atau bekerja sama dengan radio dan beberapa stasiun TV lokal misal. Ini kan bisa kemudian bisa dibangun narasi-narasi kampanye yang tidak harus euforia untuk kumpul di lapangan, tidak lagi harus
cetak banner, stiker, dan alat peraga kampanye lain sebagainya. Ini lebih mempermudah kita dalam hal efektivitas pendanaan dan substansinya juga akan tetap dapat. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara, di mana perdebatan kita sudah relevan atau tidak kita sudah menerapkan e-voting. Saatnya kita tidak ada lagi perdebatan dan memang kondisi mengharuskan harus ada e-voting. Nah, memang proses transformasi ini tidak mudah, tapi bagi atau menjadi bentuk perkembangan demokrasi digital harus sudah mulai disadari dan inovasi ini terus kemudian dikembangkan. Karena proses transformasi akan menjadikan pilkada kita lebih hemat secara biaya dan sebagai upaya mitigasi di tengah kegalauan kita di masa pandemi ini. Memang dalam hal kesiapan, baik dalam bentuk superstruktur dan infrastruktur kita, memang menjadi tantangan tersendiri. Apakah penyelenggara sudah siap? Apakah pemilih kita sudah siap kalau memang transformasi menuju digitalisasi? Apakah partai politik dan peserta pemilu juga siap? Tetapi dalam perkembangan digitalisasi yang tadi sudah kita diskusikan di atas, masyarakat kita hampir sudah 80% siap kalau memang ini menjadi sebuah ide centil atau sebuah gagasan yang kita harapkan penyelenggara kita baik KPU dan Bawaslu juga harus berinovasi di tengah perkembangan COVID dan kita memahami bahwa ada digitalisasi sebagai sebuah mitigasi. Sadar atau tidak, beberapa proyeksi kerawanan atau isu krusial juga sudah berkembang menuju basis digitalisasi. Seperti tahapan kampanye di media sosial, dan saya membayangkan proses politik uang misalnya. Bisa saja proses politik uang sudah berbasis online. Politik uang tidak lagi memberi dan menerima itu secara tunai, tetapi misal pemberiannya berbasis GoPay, politik uang berbasis OVO. Nah, ini akan pasti terjadi. Walaupun mungkin belum disadari. Tetapi kalau ini terjadi, apakah pengawas kita sudah siap? Apakah penyelenggara kita sudah siap? Nah, ini hal-hal yang saya kira gagasan-gagasan centil seperti ini penting untuk juga kemudian disadari dan dibangun sebagai sebuah kesadaran. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya, lalu bagaimana peran dan orientasi politik milenial Indonesia pada Pilkada 2020? Nah, ini saya membagi dalam dua hal. Yang pertama adalah peran dan orientasi politik milenial dalam pendekatan formal dan ada juga yang pendekatan informal. Peran kawan-kawan, sahabat-sahabat milenial dalam Pilkada 2020 atau orientasi politiknya sangat sederhana. Kawan-kawan bisa menjadi pemantau bersama JPPR, bersama KIPP, dan lembaga-lembaga pemantau yang lain terakreditasi. Atau kita bisa saja juga menjadi penyelenggara, baik di tingkat ad hoc kecamatan atau kelurahan atau nanti di TPS. Atau bisa saja juga menjadi pengawas yang ada di tingkat kecamatan, ada juga di tingkat kelurahan dan juga di tingkat TPS. Atau kawan-kawan, sahabat-sahabat juga bisa menjadi tim kampanye. Itu juga bagian dari partisipasi dan peran ya memang harus dilakukan. Nah, selama ini mungkin kita hanya bisa berpartisipasi hanya menjadi seorang pemilih. Nah, ini adalah selemah-lemahnya bentuk partisipasi lah. Nah, kondisi ini yang kemudian saya menggambarkan menjadi tiga hal. Bahwa milenial kita hari ini berada pada posisi disebut sebagai floating mass atau pemilih ngambang. Nah, pemilih yang cenderung belum mempunyai pilihan, pemilih yang masih galau, dan lain sebagainya. Karakter kedua juga disebut sebagai pemilih yang netral, karena cenderung tidak mempunyai keberpihakan yang kuat, karena masih reaksioner. Hari ini milih A, mungkin besok merubah pilihan. Nah, ini maka kemudian kita sebut sebagai pemilihan netral.
Nah, karakter lain bahwa bisa masuk dalam kategori pemilih kritis tetapi pasif. Jadi dia kritis dengan pilihannya dia saja, dan ukuran kritisnya dia itu hanya dituangkan dengan teman-temannya, tetapi dia tidak menjadi aktif untuk menyuarakan. Nah, ini hampir kita temukan di mana-mana. Mungkin dia hanya menjadikan obrolan di komunitasnya dia, tetapi dia tidak melakukan sebuah gerakan yang berdampak pada perubahan terhadap masyarakat. Nah, yang kedua, peran informalnya itu kita melihat bahwa dia berorientasi menjadi kelompok penekan. Milenial kebanyakan berorientasi menjadi kelompok penekan. Dia bisa menjadi pressure group, ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kita bisa bayangkan bahwa ada sebuah kelompok medsos yang tidak terorganisir tetapi punya kekuatan yang sangat besar. Itulah generasi milenial. Gerakan tagar, gerakan hashtag, nah itu punya pengaruh dan dampak sangat besar sekali. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang kemudian mempunyai kekuatan yang penting. Nah, ini ini yang disebut sebagai peran dan orientasi politik milenial yang bersifat informal. Kedua, dia bisa berorientasi menjadi buzzer maksud saya. Nah, atau influencer terhadap isu-isu politik, entah itu partisan atau netral, hoax, ujaran kebencian. Nah, tapi orientasinya ke sana? Banyak milenial kita yang begitu. Nah, yang ketiga, dia juga bisa berorientasi kepada political volunteer atau menjadi kelompok relawan. Nah, ini tantangan juga bahwa orientasi menjadi kelompok relawan kebanyakan menjadi relawan partai politik atau relawan para kandidat. Jarang orang mau menjadi relawan bersama pemantau karena orientasinya nggak ada duitnya. Kalau jadi pemantau, relawan pemantau nggak ada duitnya. Kalau jadi relawan di partai politik banyak duitnya, atau relawan kandidat mereka bisa mendapatkan uang transport, jadi berbondong-bondong. Nah, ini banyak juga. Maka dalam kondisi ini saya ingin meluruskan bahwa karakter dan gagasan-gagasan seperti ini saya kira penting untuk kita rampungkan bersama sehingga milenial kita bisa dimanfaatkan sebagai sebuah gerakan politik yang efektif dalam upaya membangun demokrasi prosedural kita yang lebih baik. Nah, kawan-kawan dan sahabat-sahabat, saya kira itu beberapa penjelasannya. Nah, ini semacam sebuah hipotesis atau kesimpulan sementara dalam diskusi kita siang hari ini, bahwa ada 3 hal. Pertama adalah kalangan milenial di Indonesia ini masih cenderung galau secara politik, tapi ingin melakukan perubahan politik menurut cara mereka. Karena bisa saja politik dan demokrasi menurut kita tentu berbeda menurut mereka. Yang kedua, demokrasi digital seolah memberikan cermin dan koreksi terhadap praktek pilkada kita yang selama ini masih bersifat konvensional. Kita harus kemudian sudah bergerak ke demokrasi digital di tengah masa pandemi COVID ini. Dan yang ketiga, orientasi politik milenial di Indonesia masih bersifat seremonial, namun belum terinstitusionalkan. Baik kawan-kawan, saya kira itu beberapa presentasi dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, ini bagian dari upaya mitigasi dalam pandemi kita. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pembelajaran kita bersama. Semoga tingkat partisipasi dan kesadaran kita menjadi partisipasi aktif dan kita juga bisa menjadi pemilih yang aktif. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.